adik-adiknya. Tiada lain menjadi salah satu bukti bahwa kita semua yang begini adalah merupakan pengikutnya yang setia. Kita melaksanakan jalannya atau caranya, yaitu melaksanakan acara pernikahan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta keluarga kita tetap ya menjadi pengikutnya di yaumil akhir. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tuan-tuan guru, serta para undangan sekalian, jiran tetangga yang dirahmati Allah. Mari kita berserah diri kepada Allah. Kita awali acara kita ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua kami, para alim ulama kami, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama keluarga besar, ketua mempelai yang kita sama-sama muliakan, kami akan membacakan secara ringkas tentang kelengkapan pernikahan. Yang pertama, rukun nikah yang pertama adanya calon suami bernama Nazirman. Nazirman adalah merupakan putra kesayangan dari orang tua kita, Bapak siapa namanya kita? Kambar ini. Tak hadir ya. Oh iya, di Pasaman ya. Dengan Ibunda Maranis. Hadir juga. Oh iya itu. Itu tinggal di Pasaman. Oh di Pariaman. Ya, kita sampaikan selamat datang ya untuk Medan. Kemudian rukun nikah yang kedua, calon istri bernama Erlina Effendi adalah merupakan anak kandung atau putri kesayangan dari orang tua kita, Bapak Anwar Effendi almarhum, dengan ibunda Ibu Ertina. Oh iya. Baik. Kemudian wali nikahnya adalah saudara laki-laki kandung ya. Iya, saudara laki-laki kandung. Kakek kita udah almarhum juga. Urutan berikutnya adalah saudara laki-laki kandung, namanya Julham Effendi bin Anwar Effendi. Ya. Oh, ini Ramli bukan? Baik, rekan sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu surah Al-Fatihah kepada almarhum ayahanda kita sebagai salah satu bukti bahwa kita anak yang soleh, anak yang baik, serta mendoakan beliau. Khususun ila ruhi abina Bapak Anwar Effendi, lagu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nikah berikutnya adalah saksi. Kita semua ini yang hadir adalah saksi. Bolehlah kita menceritakannya kepada orang lain, supaya pengantin ini tidak capek menceritakannya kepada orang lain. Kita yang hadir ini, kalau ada yang bertanya apakah Ananda ini sudah dilangsungkan pernikahannya, bolehlah kita ceritakan. Di sini mewakili kita semua, kita sampaikan terima kasih kepada orang tua kita, Bapak Saiful Indra. Beliau Bapak ini lahir di Padang, beragama Islam, tinggal di Pariaman ya. Kemudian saksi dari keluarga calon istri, kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Pemiran. Beliau ini lahir di Dolok Kahyan, agama Islam, tinggal di Kecamatan Tua. Sudah terpenuhi rukun nikah sebanyak 4, nikah yang kelima, yang terakhir yaitu akad nikah. Ucap kabul nanti kita saksikan bersama-sama, kita dengarkan bersama-sama. Kemudian
Kemudian kami sampaikan bahwa mahar pernikahan ini adalah apa maharnya nih? Uang ya? Iya. Uang 300.000. Ini rupiah. Iya. Dan ada yang Ada tambahannya. dan emas 5 gram. Iya. Ini bayarnya hutang apa tunai? Sudah diserahkan, Bu. Mana dia? Itu yang serahkan. Wakilnya. Oh, udah disimpan. Udah dikeserahkan. Sudah. Masih dalam bentuk apa yang dibingkai? Itu yang asli ya. Iya. Kan ada kadang-kadang apa ya? Aslinya. Pengantin ini banyak yang kreasinya banyak. Kita bingung mana yang asli. Uangnya belum ada. Uangnya Iya. Iya. Uang semua ini kan. Ditanya aja. Ibu yang menyerahkan ya. Mewakili anaknya. Nanti bang kalian lagi ya. Ini supaya apa aja? Supaya nanti tunai. Mana abang fotografer? Di sini ya. Di sini berserapan abang. Jangan Sama ibunya. mewakili anak ibu. Ya, maksudnya Kalau ibu itu perempuan. Itu. Ini apa itu? Iya, perempuan dia. Bukan ibu yang ini. Ibu ini pengantinnya. Perempuan. Iya, Bu, ibu damping anak ibu. Kalau Kalau masalah bang saksinya ibu-ibu aja. ibu aja. Kekuatan Iya, Ini. nanti kan boleh terima. Ini yang ada kan. Oke, enggak, karena fotografernya di sana. Kita Bapak bertanya apa? Sini. Orang kita. Bang, Ke sana. dari sini dapat. Nah, dari sini dapat ngerekam. Itu baca bismillah. Ini calon menantu ibu sudah tahu namanya. Dah. Siapa namanya? Erlina. Ini lagi ya. Oh, ini dulu diserahkan ya. Ibu panggil calon menantu ibu, panggil dia bismillahirrahmanirrahim. Namanya saya, ibu bilang mewakili anak saya namanya menyerahkan maharmu dalam pernikahan dengan anak saya berupa emas 5 gram dan nanti baru ini uangnya 300.000 rupiah ya. Oke, emasnya dulu diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil namanya ya. Erlina, saya menyerahkan, Saya mewakili ya. saya mewakili saya Nurman menyerahkan kepadamu Dalam pernikahan dengan anak saya dalam pernikahan anak saya apa? berupa emas 5 gram. 5 gram tunai. Bismillah, saya terima mahar saya. Saya terima maharnya. Anak ibu menerima. Dia bukan 5 gram. Kasih lihat kamera dulu. Iya. Lina, sini. Boleh lihat kamera dulu. Saya tadi pegang. Ya, Nah, oke. Lihat kamera lihat Bu. kamera. Ya, di sini ya. Rolling action. Oke, ibu lihat kemari Bu. Ibu lihat kamera ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Kita luar pada untuk apa ya? Satu lagi ini. Ini nanti mana menggunakan ini? Rusak nampaknya. Gimana caranya ya? Ya, Ada yang kemari. Miring Ada kan. yang Tanya fotografer. Oke. Ibu boleh lihat kemari Bu. Lihat kemari ya. Senyum. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Nggak ditengok dulu pengantinnya, menentunya. Oke, dah ya. Dah. Sudah tunai ya. Jadi jangan lupa ya. Maharnya. Mana dulu Dapat. Maharnya. Mas duluan. Maharnya Nah, dia sini aja. Ini kan agak nikahnya. panggil ya.
panggil namanya Nazirman. Nazirman, panggil, dia memanggil ya Nazirman. Nah, jawab, saya. Tapi jawabnya semangat ya. Kalau udah semangat dia jawabnya, lanjutkan. Saya nikahkan kepadamu. Itu ya. Kata kepadamunya. Apa dipanggil? Adik saya. Adik kandung saya. Adik kandung saya namanya Erlina Effendi binti Anwar. Effendi, maharnya masa duluan 5 gram emas dan 300.000 rupiah tunai. Jawab terus ya, jangan lama dijawab, cepat dijawab. Saya terima nikah. Singkat aja ya. Erlina Effendi binti Anwar Effendi. Maharnya 5 gram emas dan 300 ya ribu rupiah tunai ya. Coba baca, panggil Nazirwan. Panggil Nazirwan. Saya bang, saya nikahkan kepada adik kandung saya, Erlina Effendi binti Anwar Effendi. Maharnya. Maharnya 5 gram emas dan 300.000 rupiah. 5 gram emas dan 300.000 rupiah tunai. Jawab. Saya terima nikahnya Erlina Effendi. Saya terima nikah. Saya terima nikah Erlina Effendi binti Anwar Effendi. Maharnya 5 gram emas dan maharnya 5 gram emas dan 300.000 rupiah. oke ya, baik. Jadi kita baca istiqomah dulu ya. Calon suami wali nikah, kedua saksi, mari kita bersama-sama membacakan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita memohon kiranya Allah menjadikan akad nikah ini akad nikah yang suci, diberikan Allah keberkahan. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba Nazirman baca dulu syahadatain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, abang sebelah sini, tenang. Oke. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني. Rasulullah bersabda, pernikahan adalah caraku, pernikahan adalah jalanku, pernikahan adalah sunnahku. Siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia tidak termasuk bagian dari umatku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju wa la tutalliqu fa innallaha la yuhibbuz zawwaqina wal zawwaqat. Rasulullah bersabda, menikahlah kamu, janganlah kamu melakukan perceraian. Sesungguhnya Allah tidak akan mencintai laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah wanita itu, sesungguhnya mereka akan mendatangkan kekayaan bagimu. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik orang tua kami semua, para guru, mari kita mengharapkan keberkahan dari Allah. Kita baca dulu surah Al-Fatihah sebelum kita menyaksikan akad nikah dulu. Khususan ala hazihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, coba salam abangnya. Ini boleh dilihat ya. Tapi waktu manggil namanya lihat orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Bang. Saya nikahkan kepadamu adik kandung saya Erlina Effendi Lubis bin Anwar Effendi. Maharnya 5 gram emas dan 300.000 rupiah tunai. Saya terima nikah Erlina Effendi binti Anwar Effendi, maharnya 5 gram emas dan 300.000 rupiah tunai. Binti. Saya nikahkan kepadamu adik kandung saya Erlina Effendi binti Anwar Effendi, maharnya 5 gram emas dan 300.000 tunai. Iya, abang tenang aja Bang. Ini kan isinya panjang. Gini Bang, saya nikahkan kepadamu. Tarik nafas dulu dahan. Jangan sampai nafas. Saya nikahkan kepadamu adik kandung saya Erlina Effendi binti Anwar Effendi. Nafas dahan. Maharnya 5 gram emas dan 300.000 rupiah tunai. Pakai rupiah, ini bukan dolar. Jangan buru-buru lah. Jawabnya di mana? Santai aja. Oke ya, santai aja. Kami tunggu dapat. Bismillah dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Najirman, saya nikahkan kepadamu adik kandung saya Erlina Effendi binti Anwar Effendi, maharnya 5 gram emas dan 300.000 rupiah tunai. Saya terima nikah Erlina Effendi binti Anwar Effendi, maharnya 5 gram emas dan 300.000 rupiah tunai. Terus ditanya saksinya juga. Mana Bang? Bagus Bang? Bagus ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini kan kasihan. Takut nggak jadi. Hanya saksi ini kan nggak boleh. Yang bisa ibu-ibu saksinya adalah menghitung duit dan uang. Baik, kami tanya orang tua kami, pengantinnya boleh kita sandingkan? Boleh. Ya, boleh, kami silakan. Saksinya boleh geser sedikit. Jangan jauh ya. Kita persilakan. Abang sini. Itu colokan sini Bang. Dari hidup lampu ini. Suaminya sebelah kanan. Tolong Bang. Sini mana? Oke. Oh, dari tadi
Baik, kita minta kepada suami membacakan sigor taklid. Silakan dulu. Ya, ini baca ya. Sigor taklid Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Pada hari ini, Ya. Jumat, tanggal Pada hari ini hari Jumat ini. pada hari ini Jumat, saya Ya. Nazirman Nazirman bin bin Kamarini ya berjanji berjanji dengan sepenuh hati sepenuh hati bahwa saya bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rina Effendi binti Anwar Effendi dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4. membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, yaitu talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Medan 21 Oktober 2022. Ya, suami Nazirman. Oke, baik. Baik, terima kasih. Berikutnya kita silakan ditandatangani. Iya, istri yang penting. Baik, berikutnya menandatangani berkas pernikahan. Kita persilakan suami. Simpan apa ya? Aku apa namanya materai, enggak ada materai. Kan ada simpan mancing. Ada. Ada bang? Ada. Apa? 2 ke 1? Mau 2 bulan. Oh 2 lah. 2. Baik, kemudian ini akta nikahnya ya suami tanda-tangan. Ini lupa sama nih, apa dia namanya. Ini juga ya. Ini siapa nih? Ini orang tua. Baik, berikutnya masih adalah istri. Ini buat lagi. Ada nasi di Volumenya mana? berapa kilo?
Antiparasitnya lama kali. Nasi ada nasi. Kambing. Kambing. Udah lama dompet. Bertahun-tahun. Oke, kita bikin dulu yang nggak ada apanya. Karena orang ini kan suka sama suka nanti pula. Bilang orang ini nggak suka sama suka dan kita bikin pakai yang kedai ini. Ayah. Ada Pak? Wah, Masih ada. Lainnya nggak ada. Dari mana dulu? Ada pakai nasi. Nanti sana saja. Bengkel ini nanti. Lain kan dia. Baru misalnya. Oke, ini tulis dulu nama apa? Ya. Pintu situ baru nampak. Ya udah. Bawah. Ya, bin ayat. Baik, terima kasih. Berikutnya kita minta sediaan apa? Wali nikah untuk ditangani. Nah, bagian sini. Sudah 10:15. Sore Jumat ya. Ya. Di bawah itu. Oke, baik. Berikutnya saksi-saksi. Kita minta saksi dari keluarga suami dulu. Oke, ini apa ya? Saksi-saksi ya Pak. Ya, Pak. Baik, kemudian saksi dari keluarga istri. Ya, ya. Baik. Baik, berikutnya kita kasih langsung nikah kepada pemimpin baru. Foto ini. Salah Pak. Oke. 5 ya. Bang, foto kan Bang? Barang nggak ingat nanti. Oasis juga ya. Bang, saksinya sih Bang. Mana walinya tadi? Apa
ya. Ya, 1, 2. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada orang tua kami. Kita ucapkan selamat kepada pengantin baru. Alhamdulillah Anda berdua telah resmi menjadi suami istri yang sah menurut syariat agama kita, agama Islam. Yang kedua, pernikahan ini juga telah ditandatangani dalam akta pernikahan sehingga memiliki kekuatan hukum. Kemudian yang kedua, kepada orang tua kami ucapkan selamat. Alhamdulillah seluruh orang tua kami telah berhasil menunaikan perintah Allah dan Rasul. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa yang wajib disyukuri, ya, terutama oleh Ananda berdua. Bersyukurlah kepada Allah bahwa Ananda berdua memiliki orang tua yang dapat mengantarkan Ananda ke dalam lembaga pernikahan dengan baik, ya. Nah, itu yang harus kita syukuri. Kemudian yang ketiga, kalau Ananda sudah resmi menjadi suami istri, jangan lupa dalam hidup perjalanan keluarga, ya, hidup berkeluarga itu orang tua kita itu adalah orang yang wajib kita muliakan. Mereka itu dimuliakan Allah, dimuliakan Rasul untuk Ananda. Maka Rasul mengatakan, biru aba'akum tabirukum abanakum, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, nanti kelak anakmu pun seperti itu. Nah, ada hadis Nabi juga, ridallah ridal walidain, keridhaan Allah kepadamu tergantung keridhaan orang tua. Maka dalam tradisi kita ada namanya kita disuruh bersimpuh kepada orang tua kita, ada namanya juga sungkem, ya, dalam tradisi orang Jawa, di mana kita memohon maaf, ya, setiap kita berjumpa dan berpisah dengan orang tua kita mohon maaf kepada mereka, kita salam, kita ucapkan atau kita minta kemaafan, ya. Bersyukur Ananda masih punya 3, ya. Ya, kita tadi karena tidak hadir aja, ya. 3 lagi orang tua ini mereka tidak boleh disia-siakan. Mintalah kepada Allah agar kita ini dimudahkan Allah, ya. Melalui orang tua kita, doa-doa yang mereka lakukan setiap saat, itulah yang membuat kita bahagia. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah berdasarkan kerja keras kita. Sebenarnya tidak, itu adalah karena kuatnya permohonan orang tua kita kepada Allah agar anaknya bahagia. Jadi oleh karena itu minta terus, ya, doa dari orang tua kita. Manggil apa? Mama apa? Ibu. Ibu. Manggil mama. Karena mama juga. Kalau yang sama itu ayah. Ayah. Jadi diminta, ya, kepada ayah, kepada mama, doakan kami, mak, supaya kami bahagia. Jadi doa itu harus diminta dengan sengaja. Kalaupun Ananda berdua lupa memintanya, biasanya orang tua selalu mendoakan anaknya, ya kan, Bu? Orang tua ini, mereka ini sangat sayang. Kadang-kadang mereka ini terlalu sayang kepada Ananda berdua. Makanya oleh karena itu jangan durhaka kepada mereka. Anak yang durhaka kepada orang tuanya hidupnya tidak bahagia itu. Walaupun dia sangat kaya dibuat Tuhan, dikasih Tuhan rezeki itu banyak, tapi dia tidak baik terhadap ibunya, ya, maka dia hanya kelihatan sama kami inilah, kami lihat kalian bahagia karena kalian banyak hartanya, tapi sebenarnya kalian nggak bahagia karena kalian durhaka kepada ibu kalian, kepada mertua kalian, tak boleh. Jadi mereka ini istilahnya ada yang mertua, ada yang ibu, ada yang mama, tapi hakikatnya setelah adanya akad nikah ini mereka adalah sama derajatnya orang tua kita yang wajib dimuliakan. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah, kalau bicara kepada orang tuamu, yang diucapkan itu kalimatnya mesti mulia, ya, wa kullu ma qawlan karimah. Tidak boleh lain, harus mulia lah. Kalau berhadapan dengan ibu kita, ucapkanlah dengan mulia. Wala taqul lahuma, jangan ucapkan kepada mereka. Wala tanharhuma, jangan bentak orang tuamu, tidak boleh.
Kalau orang tua kita marah kepada kita, itu diperintahkan. Kita pula sholat subuhnya terlambat jam 7, ya marahlah. Kalau nggak marah orang tua, nanti dia yang kena siksa. Dia memang betul marah. Ya. Jadi kalian juga nanti mendidik anak seperti itu. Kalau kita punya anak kecil yang sudah mumais, tak ada pula anak. Jadi kalau anak kecil itu sudah memiliki 3 hal ciri-ciri, dikategorikan dia sudah mumais, dia sudah bisa makan sendiri anak kecil itu, ya laki-laki atau perempuan sama. Yang kedua, bisa minum sendiri, bisa istinja. Ya istinja ini kalau dia buang air besar dan kecil, dia bisa cucinya sampai bersih. Bukan mamaknya lagi yang nyuci, tapi dia sendiri. Maka ketika ada 3 ciri ini kita temukan pada anak kecil, ya nanti kan seperti itu nanti ya. Keinginan kita semua kan mereka ini dikaruniai Allah anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau ada 3 ciri ini, maka wajiblah kedua orang tuanya menyuruh anak itu sholat. Wajiblah kedua orang tuanya menyuruh anak itu puasa. Wajiblah kedua orang tuanya menyuruh anak itu menutup aurat. Jadi kan anak itu masih kecil, kan belum wajib, kan gitu kadang-kadang. Ada kadang ibu-ibu ini agak rempong dia, kan belum wajib kan. Bukan itu. Jadi kalau anak kita sudah mumais, kita yang disuruh agama menyuruh anak itu sholat. Apa gunanya, hikmahnya? Supaya anak itu tidak berani lagi meninggalkan sholat. Nanti setelah dewasa dia tidak berani lagi. Kita terbiasa aja. Ada pembelajaran itu. Jadi menyuruh anak untuk taat kepada Allah itu kewajiban bersama. Ya, ayah dan bunda anak itu wajib menyuruh anak itu taat kepada Allah ya. Beda kalau nyari nafkah itu kewajibannya adalah kewajiban suami. Istrinya boleh ikut, tapi hukumnya hanya boleh, jaiz atau mubah, tidak wajib ya. Istri itu tidak wajib mencari nafkah. Walaupun di kota ini, ya kota Medan ini kan kota yang sangat ramai, dimungkinkan perempuan itu punya kelebihan banyak keahlian kan begitu ya. Makanya banyak istri atau ibu-ibu yang ikut bekerja itu dibolehkan tapi tidak wajib. Kalau misalnya ikut, ya dia harus ikhlas supaya berpahala. Jadi kalau mendidik anak tadi kewajiban bersama. Misalnya suaminya waktu mengajari anak itu ilmu tajwid, dia tak pandai. Ini suamimu dulu rupanya waktu belajar mengaji sering cabut, makanya tak pandai dia ngaji ilmu tajwidnya. Makanya karena istrinya ini misalnya pemenang MTQ, dijelaskan, manggil apa sama istrinya? Yang gitu ya, yang saya kurang pandai ilmu tajwid, ya kamu saja ya yang ngajari, kamu lebih pandai. Nah gitu dia ada komunikasi. Jadi kalau istrinya pun tak pandai, ya dikasih tahu lah sama ibunya yang di Medan ini, karena ibu mungkin rajin dulu mengaji kan, ibu ini yang ngajari. Atau ibu ini sibuk misalnya, udahlah dikirimlah ke Pasaman, ke Pariaman, itulah yang ngajari kan. Orang tak ada yang pandai, jadi dicarilah guru. Gurunya itu tentu kan ada namanya upah guru itu. Upahnya dari mana? Dari uang ayahnya. Uang ayah tak ada lagi, udah habis. Dari uang mamanya, itu ya. Beda dengan beras tadi, beda. Mencari nafkah itu beda ya. Jadi gitu. Jadi kalian berdua ini harus kompak. Harus kompak. Mendidik anak itu supaya taat, harus menyibukkan diri. Suami istri itu harus menyibukkan diri, mengasuh anaknya, mendidik anaknya, mendampingi anaknya supaya pandai misalnya sholat. Jadi kita ini kan kalau sudah menjadi suami, ada kewajiban kita dalam Al-Quran, waktu ahlaka bisolah, suruhlah keluargamu menegakkan sholat. Ya, itu perintah agama. Pas kau alaiha, bersabarlah kamu melakukannya.
Ya kan Bu, kalau Iya. menyuruh anak sholat itu kan lama kan. Iya. Dan kata Allah harus sabar. Jadi orang yang sabar menyuruh keluarganya sholat dijamin Tuhan, dicukupkan Tuhan rezekinya di dunia ini. Ya. Jadi, harus diyakini itu ya. Orang yang sabar menegakkan sholat dan orang yang sabar memerintahkan atau mendampingi keluarganya menunaikan ibadah sholat 5 hari sholat malam itu dijamin Tuhan rezekinya dicukupkan. Nahnu narzukuka dalam ayat ini. Kami akan mencukupkan kebutuhan hidupmu. La nas'aluka rizqan, kami tidak pernah meminta rezeki kata Allah. Wal aqibatu littaqwa, dan orang yang melakukan tadi hal-hal itu nanti di akhirat dijamin masuk surga. Jadi ya harus yakin kita ya. Jadi sholat itu dijaga ya. Tidak boleh satu keluarga itu meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak boleh. Orang yang paling merugi di atas dunia ini adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, jadi selamatkan keluargamu. Salah satu caranya adalah menegakkan sholat. Ya, harus saling menasihati ya, harus saling menasihati. Kemudian yang terakhir, suami istri itu harus saling memuji ya. Suami itu tidak boleh pelit memuji istrinya. Istri itu suka dipuji. Gimana yang masakanku kan gitu kan, harus dibilang enak. Iya, kalau ditanya ibu dari Pasaman, macam mana istri masakan nggak enak, kalian sudah bisa kita mendirikan rumah makan gitu. Bilang aja gitu. Jadi istri itu harus sering dipuji. Ya kan Bu, sering kan suka dipuji kan. Lagi kasih banyak dulu. Kira demikian ya. Banyak sebenarnya yang mau kita sampaikan, orang tua kami juga banyak yang menyampaikan nasihat kepada kami. Cuma mereka ini tak tahan, tak sabar lagi, udah capek. Tak ada biasa pengantin baru itu nggak suka dinasihati lama-lama. Ya. Nah, ya ini. Kita tutuplah acara kita ini sudah jam 11. Kita mau sholat lagi. Mari kita doakan anak-anak kita ini menjadi keluarga yang bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatal kubra wa aisyatan radhiyallahu anha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, karuniakanlah pasangan ini, jadikanlah keluarga ini ya Allah menjadi keluarga yang bahagia. Bahagiakanlah mereka di dunia ini ya Allah. Ya Tuhan kami, bahagiakan pula kelak nanti akhirat ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga ini keluarga yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, berbakti kepada orang tua mereka ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh keturunan mereka menjadi keturunan yang soleh dan soleha, yang akan menjadi imam bagi orang-orang yang takwa. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ajasadana wa sallim auladana fa innaka anta khairus salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Kali berikutnya menyalam ya Bang, menyalam orang tua. Bagaimana? Iya. Oke, pemasangan apa tadi? Tinggi. Apa gelang tadi? Boleh kita tanyakan ya. Mana apa nanti deh? Iyalah dipasangkan lah yang foto. Oke. Ya Pak. Oke, pasangkan berhadapan. Siapa? Berhadapan. Indonesia. Kamu
Agak. Iya. Mau lagi mau? Ya. Ini pasang mau? Mana sih? Pasang dulu. Masuk dulu ya. Ya, lihat kemarin dulu ya. Lihat tahan sama. Pas malam semua. Ini bilangnya. Tangan kiri. Ya, tunggu tangan dia kemarin kan. Oke, senyum. 1, 2, 3. Ya, ada lagi? Ya, langsung. Mana buat itu? Pasangkan dulu. Pasangkan dulu. Pasangkan dulu. Lihat kemarin. Anak kemarin. 1, 2, 3. Di salam kan? Iya. Ini salam. Iya, tahan ya, tahan. 1, 2, 3. Oke. Udah, salam semua semuanya. Oke, orang kalian berdiri aja. Ibu di sini. Mana ibu tadi? Kalian berdiri aja dulu. Kalian datang orang saya. Apa kebas ya? Nah, dulu. Berdiri dulu. Ibu sini. Mana tadi wali nikahnya? Sini bang. Nah, siapa lagi yang dari? Oh iya, ibu-ibu di tengah kalau gitu. Kalian sini. Kamu sebelah ke atas. Oh iya, iya. Ibu salamnya Dulu dulu aja apa dulu. Dulu ya. Soalnya nggak muat apanya berkurang. Oh iya. Ini ibu. Hah? Sini. Muat. Sini dulu. Nah, Oke, boleh. Oke, boleh Bu. Dari sini juga boleh. iya. Oke. Kamu juga sama Langsung. Ya. Ganti-ganti. Iya, salam. Salam. Ini tadi ibu dan dulu masing-masing ke ibu. Nah, ini nenek kok. Oh iya nenek. Orang tua. Iya nenek. Ini nenek. Sini. Ini neneknya. Budaya mulai ya. Apa lagi neneknya? Nenek. Nenek. Nenek situ. Oh iya. Pikir salam enggak mana? Ini nenek sini. Galak sukanya. Dari sini mutul. Ya Bang, salamnya langsung. Dulu dari foto dulu. Beda jalan. Enggak terus ada rambut enak tuhan lumayan lah. Jangan cepet-cepet. Nah, siap murah. Nah, terus lanjut. Tuh, Salam semua. Salam masih di sini semua. Di sini ya. Ini sama. Apa? Keliling semua, keliling semua. Iya, salam. Ini namanya rasa ya. Jangan foto juga boleh makan juga. Sudah kalau mau foto berarti mau apa sih? Keluarga.